Ayat ini mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum daripada seorang yang memiliki harta yang lebih. Kenapa, saudara-saudara? Ini adalah firman Tuhan yang menamplak bagi kita, saudara-saudara. Tapi satu pelajaran yang menarik yang tercatat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Daniel pasal 4, di mana adalah seorang raja Nebukadnezar, seorang raja yang berkuasa. Ia adalah memiliki kehidupan yang makmur, berkuasa di zaman Babilonia. Kita tahu ceritanya. Mulut dari Nebukadnezar mengakui Tuhan, tapi hatinya tidak mengakui Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika dia dalam kemakmuran, Raja Nebukadnezar dalam hal ini, lubang jarum menjadi sangat sempit bagi Nebukadnezar. Karena apa? Karena dia merasa dia punya power, berkuasa. Dia raja, adalah raja di zaman Babilonia. Dia hidup makmur. Tetapi lubang jarum menjadi sempit bagi Nebukadnezar. Cerita selanjutnya kita tahu tentang Nebukadnezar. Tetapi ketika Nebukadnezar tidak berdaya, hilang kekuasaan, miskin, dan makan rumput, maka lubang jarum menjadi terlalu besar bagi dia untuk dimasuki. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika Nebukadnezar tidak berdaya, miskin, makan rumput, lubang jarum terlalu kecil untuk dia masuki. Tetapi di dalam keadaan kesenangan, lubang jarum menjadi sangat-sangat kecil untuk dia. Hidup makmur, saudaraku, tergantung karena dia membagikan kemakmuran itu kepada orang lain. Berjalan dalam kemakmuran adalah keinginan kita. Tetapi berjalan dalam kemakmuran, kita harus punya Allah kepada siapa kita menyembah. Satu catatan di dalam buku Keluaran pasal 5, di sana terdapat dalam penyembahan yang sempurna. Ingat, saudara-saudara, di dalam Keluaran 5, percakapan Fir'aun dan Musa. Musa mau menyembah kepada Allah, mau bermohon kepada Fir'aun dengan perincian, yaitu ketika mau menyembah diizinkan oleh Fir'aun, yaitu hanya laki-laki, dengan ungkapan, pergi saja kamu, hanya laki-laki. Jawab Musa, tidak, kami harus pergi semua. Kalau sebagian saja hanya laki-laki, itu bukan penyembahan yang sempurna. Kemudian tawar-menawar terjadi terus antara Musa dan Fir'aun untuk meminta izin mau menyembah Allah di dalam penyembahan yang sempurna. Dan Fir'aun mengatakan, pergi saja, hanya kamu orang dewasa. Hal yang sama juga, saudara-saudaraku. Terjadi tawar-menawar, dan Musa bilang, tidak sempurnalah ketika kami hanya sebagian. Kami harus pergi semua. Dan tawar-menawar yang terakhir yang saya ambil di dalam catatan Keluaran pasal 5, saudara-saudara. Jawab Fir'aun kepada Musa, boleh kamu pergi, kamu semua boleh pergi, tapi kambing dan domba harus ditinggalkan saja. Luar biasa, saudara. Jawaban Musa kepada Fir'aun, tidak. Kami harus pergi untuk membawa domba-domba, karena kami ada persembahan yang kami harus persembahkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Dan akhirnya persembahan yang dibawa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Pelajaran yang menarik yang kita boleh ambil di dalam Keluaran pasal 5. Ketika kita mau menjadikan penyembahan yang sempurna kepada Tuhan hanya sebagian keluarga kita, kemudian kita tidak membawa korban, tidak ada persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan,
itu artinya persembahan kita tidak sempurna. Penyembahan kita tidak sempurna. Harus lengkap. Keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak. Bahkan harus ada pengorbanan, yaitu persembahan. Barulah itu perbaktian kita atau penyembahan kita kepada Allah adalah sempurna. Di sini saya membuat pemberian yang sempurna itu ada dua hal. Yang pertama, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sekali lagi, pemberian yang sempurna ada dua hal. Yang pertama, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ingat saudara, di dalam Ibrani pasal 11 atau di dalam catatan buku Ibrani, saya suka baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Persembahan Kain dan Habel. Allah meminta persembahan kepada mereka berdua. Dalam catatan, persembahan yang diterima oleh Allah hanya persembahan Habel. Karena apa? Habel mengikuti apa yang Allah minta. Habel menuruti apa yang Allah minta kepada dia. Dia mempersembahkan apa yang berkenan kepada Allah. Dan dalam hal ini, iman Habel melihat, iman Habel mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Ia memiliki iman sehingga persembahan yang dia persembahkan kepada Allah adalah menjadi satu korban, menjadi satu persembahan yang lebih baik. Dan dikatakan juga dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Habel benar, saudara-saudara, karena memberikan persembahan apa yang diminta oleh Allah. Dan persembahan itu berkenan kepada Allah, maka Allah menyebut Habel itu adalah benar. Oleh karena Habel adalah benar dan Allah berkenan akan persembahan itu. Persembahan yang diberikan berkenan kepada Allah, Allah menyatakan itu benar. Dan iman Habel juga menuruti akan kemauan daripada Allah. Saudaraku, mari kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya dengan pemberian yang sempurna, ya, pemberian yang sempurna yang terdapat di dalam Keluaran 16. Di dalam Keluaran 16 adalah pemberian yang sempurna yang dari Allah secara langsung kepada bangsa Israel, yaitu di dalam catatan Keluaran ini adalah makanan roti mana atau mana roti dari surga yang diberikan kepada orang Israel secara langsung. Ini pemberian yang paling hebat yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Kita tahu ceritanya, mana turun setiap pagi dan Allah menyuruh untuk memungut yang menjadi keperluan dari orang-orang Israel pada waktu itu. Dari Allah menyuruh, Allah juga memberikan amaran. Jika kamu memungut lebih, maka mana itu akan menjadi busuk. Ini perintah Allah, dan Allah berfirman kepada Musa. Musa menyampaikan hal itu kepada orang Israel. Roti mana adalah mana dari sorga yang menjadi makanan orang Israel. Dari setiap hari, mana turun setiap pagi bersama-sama dengan embun di pagi hari, dan orang Israel memungutnya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa sekaligus kepada bangsa Israel, pada hari persiapan atau pada hari Jumat, kamu harus memungut 2 kali lipat. Ini satu perintah Allah, pemberian yang sempurna dari Allah. Apa yang terjadi? Ada orang Israel yang memungut sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tetapi ada juga orang Israel yang memungut tidak menurut, mereka hanya memungut 1 kali saja. Dari mana yang dipungut 2 kali lipat, mana itu tidak menjadi busuk. Adalah satu pemberian yang sempurna dan satu penurutan yang sempurna ketika kita melihat apa yang Allah buat di dalam hal ini menjadi satu pemberian yang sempurna, yaitu mana, ya, adalah bukti jika kita
kita menurut apa yang Allah perintah, setiap persembahan, setiap berkat yang Allah berikan kepada kita, itu bawa persembahan itu, persepuluhan itu ke dalam rumah Allah. Mungkin ada di antara kita belum mengerti berapa banyak persembahan yang harus kita berikan. Allah meminta di dalam buku Maleakhi mencatat bahwa berkat yang Allah berikan itu, kita harus memberikan 10% dari berkat itu. Dan dari berkat itu ada juga persembahan yang khusus, yaitu persembahan pengorbanan. Tetapi dari persepuluhan yang kita berikan, itu digunakan untuk melayani Tuhan. Kalau kita memberikan persepuluhan, itu kita belum ada pemberian yang sempurna kepada Allah. Itu baru mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Jika kita telah memberikan persepuluhan, itu belum pengorbanan. Tetapi 1/10 yang kita berikan, kalau kita memberikan, contohnya kita diberkati dengan 100.000, 1/10 dari itu adalah 10.000. Kalau kita memberikan dari 10.000 itu, kita hanya berikan 11.000, kita berikan 11.000, itu bukan perpuluhan. Atau kita memberikan 9.000, itu juga bukan perpuluhan. Karena Allah mencatat di dalam firman-Nya bahwa Allah meminta dari setiap berkat yang kita terima, setiap pemberian yang Allah berikan, Allah meminta 10%, bukan 9% atau 11%. Dan bagaimana dengan persembahan? Persembahan yang kita berikan, kalau kita berikan 10%, adalah hal yang sama jumlahnya juga. 10% yang kita berikan persembahan yang kedua, itu adalah baru pemberian. Kalau 1/10 yang Allah minta, itu bukan pemberian. Itu berkat yang kita mau kembalikan kepada Allah. Sementara persembahan yang kedua, pengorbanan kita, itu baru kita memberikan kepada Allah, adalah satu ucapan syukur yang kita harus kembalikan kepada Allah, di mana dengan 10% yang kedua adalah satu pengakuan secara pribadi, satu pengakuan bahwa kita ini diberkati oleh Allah, dan kita mau bersyukur karena ada Allah yang memberikan berkat bagi kita. Oleh sebab itu, kita memberikan persembahan 10% dari pengorbanan kita. Dan dari persembahan ini yang tercatat di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa hanya dengan persembahan ini Allah mengatakan, ujilah aku. Dari semua firman yang tercatat, hanya persembahan dan persepuluhan yang Allah mengatakan, ujilah aku. Dan Allah menguji kita melalui ini. Dan janji Tuhan juga, Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat kepada kita dengan berkelimpahan jika kita memberikan persembahan yang sempurna kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh seorang penulis dalam buku Para Nabi dan Bapa yang ditulis oleh seorang wanita yang namanya Ellen G. White, dikatakan seperti ini. Sistem perpuluhan dan persembahan ini dimaksudkan untuk mengingatkan satu kebenaran yang besar kepada pikiran mereka. Kita lihat, satu perpuluhan atau sistem perpuluhan dan sistem persembahan adalah untuk mengingat satu kebenaran yang besar kepada kita sekalian, di mana Allah adalah sumber daripada segala berkat, dan kepada makhluk-makhluknya, dan kepadanya lah rasa syukur manusia harus disampaikan atas segala pemberian yang baik daripada pimpinannya. Saudaraku, satu kutipan, satu catatan yang luar biasa, bahwa perpuluhan dan persembahan adalah mengingat satu kebenaran yang mau ditanamkan oleh Allah di dalam pikiran kita. Dan melalui pemberian ini, Allah adalah satu pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang kedua, pemberian yang sempurna, ya, memberikan dengan sukacita. Di dalam 1 Raja-Raja 17, kalau saudara buka di sana, adalah percakapan seorang janda di Sarfat, seorang Nabi Elia. Kita tahu ceritanya.
Ya, Elia pergi ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda yang ada di sana, di mana Elia meminta roti kepada janda ini. Ya, dia meminta roti. Dan dalam catatan di dalam 1 Raja-Raja 17 di sana, bahwa tepung yang ada di situ tinggal 1 kali masak, tinggal 1 genggam. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tepung yang sudah mau habis dan hanya 1 kali masak lagi, dan sesudah itu mati. Satu percakapan yang menarik antara Nabi Elia dan janda di Sarfat. Elia meminta roti karena dia sedang lapar dan ia mau makan roti apa yang nanti akan disajikan. Dari cerita ini, sebenarnya janda ini, dia telah melihat kematian yang sudah nampak bagi janda ini. Dia melihat bahwa kematian sudah dekat karena tepung yang ada padanya tinggal 1 genggam. Dia mulai merasa sudah mau mati, ia dan anaknya. Tetapi ketika Elia meminta roti itu, dan janda ini membuatkan roti dari tepung itu, satu mujizat yang terjadi, di mana roti atau tepung itu menjadi berlipat ganda, ya, tidak habis. Dalam hal ini, janda di Sarfat menuruti permintaan Elia, menuruti Elia meminta roti, dari tepung yang mau habis menjadi berlimpah-limpah. Saudaraku, pemberian yang penuh dengan sukacita. Dia membuat tepung dari roti itu dan disajikan kepada Elia. Suatu pemberian yang penuh sukacita, dan dengan pemberian itu mujizat Tuhan terjadi. Kadangkala di antara kita, ya, kita memiliki sesuatu seperti cerita seorang janda memberikan persembahan. Dia memberikan persembahan, dan Tuhan menyebut dia dari orang-orang yang ada di dalam gereja pada waktu itu. Allah menyebutkan bahwa pemberian dari janda miskin ini adalah pemberian yang terbesar. Kenapa, saudaraku, Allah membuat seperti itu? Karena wanita ini dia memberikan persembahan, dikatakan oleh Allah yang besar, yang paling banyak, karena hanya itu yang ada padanya. Beda dengan kita. Kita memberikan persembahan 100.000, tetapi masih ada 100.000 yang lain di dalam saku kita atau di dalam dompet kita. Saya tidak tahu kalau janda itu ada 200.000, dia berikan 100.000 di dalam persembahan itu. Saya tahu pasti belum tentu Allah menyebut dia atau persembahannya itu yang paling terbesar. Tetapi wanita ini, dia taruh persembahannya dengan tulus, dan itu hanya itu yang ada padanya. Tidak ada persembahan-persembahan yang lain lagi. Oleh sebab itu Allah memberikan atau menamai dia persembahan yang paling terbesar. Saudara-saudara, pelajarannya, jangan kita pernah membuat perhitungan dengan Tuhan. Apa yang ada pada kita, kita berikan itu kepada Tuhan. Kalau hal seperti itu, Allah akan memberkati kita. Seperti janda di Sarfat, saudara-saudara. Dia sudah melihat cahaya kematian. Dia bersama anaknya. Mungkin di saat itu dia sedang melelehkan air mata, menetes air mata. Tetapi ketika dia menuruti permintaan dari Nabi itu, dalam hal ini Nabi Elia, maka mujizat terjadi. Saudara-saudara, tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak pernah habis. Apa yang dikatakan oleh seorang wanita juga, Ellen G. White, di dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 74, alinea ke-6, dikatakan begini. Janda perempuan Sarfat itu membagi makanannya yang sedikit kepada Elia, dan sebagai imbalannya hidupnya dan anaknya terjamin. Saudaraku, saudara dan saya memiliki kerinduan untuk hidup makmur. Pertanyaannya, apakah kita menuruti keinginan Allah
atau menuruti keinginan kita pribadi. Janda wanita ini menuruti keinginan dari Nabi, dan Allah berfirman kepada Elia, dan janda ini memberikan apa yang diminta oleh Elia, dan jaminan tulisan Ellen G. White, ya, dikatakan apa? Hidupnya dan anaknya terjamin. Betapa sukacita, saudaraku, kalau kita memberi dengan sukacita. Janjinya hidupnya dan anaknya terjamin. Kita juga kalau kita setia, hidup kita akan terjamin. Janji Allah yang berikan kepada kita, ya. Ada janji-janji Allah. Kalau kita menghendaki keinginan kita untuk hidup makmur, di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, pada malam hari ini saya mau katakan, ini adalah janji yang paling istimewa. Saya tahu di antara kita memiliki kerinduan yang paling besar untuk hidup makmur. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 17, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, meminta apa saja. Saya punya satu pengalaman pribadi, ya, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Satu kali saya sebagai seorang bendahara di satu daerah, saya punya pekerja, pendeta-pendeta tidak mencukupi gajinya. Hanya pas-pas, tidak cukup, hanya 50% yang saya boleh katakan pada malam hari ini. Dan saya sebagai orang bendahara bertanggung jawab terhadap hal ini, saudaraku. Apa yang saya buat? Sesuai dengan catatan Yohanes 15 ayat 17. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau kaya. Engkau punya segala sesuatu. Sekarang, hari ini, para pekerjamu mau terima gaji, tetapi uang yang ada pada kami tidak cukup, Tuhan. Engkau kaya, Tuhan, dan Engkau menyiapkan itu. Hamba percaya kepadamu. Inti doa saya, saudara-saudara. Pada besoknya, pendek cerita, uang yang dibutuhkan untuk melengkapi gaji itu terpenuhi. Dan semua pekerja Tuhan di waktu itu terpenuhi. Saudaraku, sekali lagi, Yohanes 15 ayat 17. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji yang saudara dan saya perlu ingat di malam hari ini. Karena Allah terlalu baik. Allah akan menyertai kita. Kiranya mulai malam ini saudara akan berjalan di dalam kemakmuran dan selalu mengutamakan Allah. Karena Ia akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya bawa di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Kerinduan kami untuk memiliki berkat hidup makmur. Tetapi kami mau, Tuhan, mengutamakan Engkau. Biarlah janji-janji berkat pada malam hari ini, firman-Mu, biarlah kami akan dicurahkan berkat. Dan janji-janji ini menjadikan kami untuk setia. Kami selalu memiliki pengorbanan bagi Tuhan. Dan hamba mau berdoa pada malam hari ini, berkati mereka yang sedang mendengarkan firman ini. Biarlah jamahan sorga menjadi bagian mereka. Dan mereka tetap setia dan mau bersyukur mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.